Pernah nggak sih kamu mikir, kenapa ada orang yang kerja dari pagi sampai malam, tapi hidupnya nggak pernah benar-benar berubah? Gaji naik sedikit, pengeluaran ikut naik, capek, stres, tapi nggak maju-maju. Sementara ada juga orang yang kelihatannya santai, ngopi di sore hari, jalan santai di pagi hari, tapi uangnya terus ngalir tanpa henti. Kamu pernah iri nggak? Atau mungkin pernah bertanya dalam hati, kenapa bukan aku yang bisa kayak gitu? Nah, rahasianya bukan di seberapa keras kamu kerja, tapi di cara kamu berpikir tentang uang. Percaya deh, banyak orang kerja keras seumur hidup, tapi tetap miskin, karena cara pandangnya salah. Dan menariknya, banyak orang Tionghoa sudah memahami rahasia ini sejak lama. Mereka membangun kesuksesan bukan dari warisan, tapi dari mindset yang ditanam sejak kecil. Mereka bisa mulai dari nol, bahkan dari kondisi sulit, tapi ujungnya tetap jadi orang berhasil. Hari ini kita bahas bersama 7 prinsip sukses dan cara berpikir finansial ala etnis Tionghoa. Dan yang paling keren, semua prinsip ini bisa kamu terapkan, bahkan kalau kamu bukan pebisnis sekalipun. Siap? Yuk, kita mulai. 1. Ubah cara pandang tentang uang. Bagi banyak orang Tionghoa, uang bukan tujuan akhir. Uang hanyalah alat. Alat untuk membangun kehidupan, alat untuk menciptakan peluang, bukan alat untuk pamer gaya hidup. Mereka percaya uang harus berputar, karena kalau uang berhenti, rezeki pun berhenti. Makanya, mereka lebih suka menanam modal kecil daripada menumpuk saldo besar di rekening. Sisihkan 20 hingga 30% penghasilanmu untuk modal, investasi, atau pengembangan diri. Berhutang boleh aja, tapi hanya kalau bisa bikin uang balik lebih besar. Bukan untuk beli barang biar terlihat keren di Instagram, atau kamu mau FOMO di depan teman-temanmu. Apalagi berhutangnya di aplikasi pinjaman online. Pinjamnya mudah, bayarnya sulit. Bahkan yang lebih parah, melunasi cicilan pinjaman online memakai pinjol lainnya. Jadi ibaratnya gali lobang, tutup lobang. 2. Disiplin dan konsisten. Orang Tionghoa punya pola hidup yang tertib. Rajin itu bukan berarti sibuk, tapi teratur. Setiap hari punya jam kerja dan jam istirahat. Mereka tahu, hasil besar datang bukan dari ledakan semangat sesaat, tapi dari langkah kecil yang diulang setiap hari. Nggak ada istilah malas dulu, kerja nanti. Karena mereka tahu, waktu adalah aset paling mahal. Kalau kamu bisa jaga ritme, hidupmu akan lebih stabil dari siapapun yang cuma semangat musiman. 3. Hemat dan reinvestasi. Ada pepatah Tionghoa yang bilang, jangan makan biji benihmu. Kalau dapat untung, ambil secukupnya untuk hidup, sisanya putar lagi untuk tumbuh. Uang kecil, kalau terus berputar, akan jadi besar. Uang besar yang dihambur-hamburkan, cepat habis. Catat semua pengeluaranmu. Gunakan aplikasi keuangan, biar kamu tahu kemana uangmu pergi. Sekarang, banyak banget aplikasi gratis via smartphone yang bisa bantu kamu mengatur uang dengan lebih cerdas. Dan ingat, orang sukses bukan yang paling kaya, tapi yang paling pandai memutar uang dengan sabar. 4. Keluarga dan kepercayaan. Di banyak keluarga Tionghoa, bisnis bukan hanya urusan uang, tapi juga urusan kepercayaan.
Keluarga adalah tim pertama. Kalau satu orang tumbuh, semuanya ikut maju. Mereka bantu modal, bantu ide, dan yang paling penting, mereka saling percaya. Kerjasama kecil yang jujur lebih berharga daripada modal besar tanpa kepercayaan. Kalau kamu bisa dipercaya, kamu nggak akan pernah kekurangan rezeki. 5. Fokus pada ilmu praktis. Sekolah penting, tapi belajar dari pengalaman jauh lebih berharga. Anak-anak Tionghoa diajarin berdagang sejak kecil. Bukan biar cepat kaya, tapi biar terbiasa berpikir mandiri. Mereka belajar dari yang berhasil, bukan cuma baca teori. Tapi lihat, tiru, modifikasi, dan terus perbaiki. Kamu nggak harus punya bisnis besar. Mulai aja dari hal kecil. Bantu jualan teman, buka usaha sederhana, atau ikut kursus singkat tentang investasi. Yang penting mau belajar, bukan cuma menunggu kesempatan datang. 6. Pikir jangka panjang. Orang Tionghoa jarang mencari hasil cepat. Mereka lebih fokus menanam. Lebih baik untung kecil tapi rutin, daripada besar tapi cuma sekali. Mereka punya rencana 5, 10, bahkan 20 tahun ke depan. Mereka nggak mau hidup dari proyek ke proyek, tapi membangun sistem yang bisa bertahan. Ingat, sabar bukan berarti lambat. Sabar adalah kemampuan untuk terus berjalan, meski hasilnya belum kelihatan sekarang. 7. Reputasi dan integritas. Dalam budaya Tionghoa, kepercayaan itu segalanya. Sekali kamu dikenal tidak jujur, kamu kehilangan modal paling berharga dalam hidup, nama baik. Makanya, mereka selalu menepati janji, membayar tepat waktu, dan menjaga hubungan baik dengan semua orang. Karena di dunia bisnis maupun kehidupan, orang nggak cuma beli produk, mereka membeli kepercayaan. Kesimpulannya, kekayaan bukan soal lahir dari keluarga kaya, tapi soal mindset dan kebiasaan yang dibangun setiap hari. Kalau kamu bisa berpikir seperti mereka, sabar, disiplin, konsisten, hidupmu akan pelan-pelan naik kelas. Bukan karena keberuntungan, tapi karena kamu menciptakan sistem yang membawa rezeki datang sendiri. Ini rangkuman dari materi video hari ini ya. Dan ingat ini baik-baik. Orang biasa yang berpikir luar biasa akan menang melawan orang pintar yang malas berubah. Jadi, jangan cuma kerja keras, kerja cerdas, kerja terarah, dan percayalah, waktumu untuk sukses akan datang. Kalau kamu setuju, tekan like dan subscribe. Jika video ini relate dengan hidupmu, ceritakan pengalamanmu di kolom komentar ya. Kita bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.